Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinoviansyah, NIM 2140312 dari Prodi MBS akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah landasan hukum manajemen keuangan. Landasan hukum berdasarkan yuridis, yaitu A. Perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. B. Pasar modal syariah. C. Reksadana syariah. D. Pasar uang syariah. E. Asuransi syariah. F. Dana pensiun syariah. G. Sewa guna usaha atau leasing syariah. H. Anjak piutang syariah. I. Usaha kartu plastik syariah. C. Penggadaian syariah. K. Lembaga pengelola zakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. L. Lembaga pengelola wakaf dan M. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Yang kedua, landasan hukum berdasarkan filosofis. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Prosesnya pun harus diikuti dengan baik. Hal apapun tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ini merupakan prinsip dalam ajaran Islam dan salah satu landasan teori manajemen dalam Islam. Manajemen keuangan syariah oleh karena itu diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena menyadari adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada prinsip syariah pada aspek keuangan, yaitu meliputi yang pertama, setiap perbuatan akan dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu sesuai dengan Quran Surat As-Sabah ayat 37. Yang kedua, setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain, yang sesuai dengan Surat Az-Zuriyat ayat 19. Selanjutnya, nomor 3 yaitu uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho atau atas dasar suka sama suka. Jadi, di antara dua pihak itu harus ada sikap saling ridho dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan atau dizolimi. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan. Jadi, harus ada keadilan baik dalam takaran, timbangan, ataupun pembagian keuntungan. Yang nomor 3, kasih sayang, yaitu tolong menolong dan persaudaraan yang universal. Nomor 4, dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti narkoba dan pornografi. Yang kelima, prinsip larangan riba. Yang keenam, perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah, seperti sholat dan akad, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, peran manajemen keuangan. Peran manajemen keuangan meliputi yang pertama, peran mendapatkan dana. Kegiatan operasional atau investasi pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika tidak ada dana, maka perusahaan tidak akan bisa beroperasional. Maka di sini peran manajemen keuangan dibutuhkan. Selanjutnya, peran menggunakan dana. Peran manajemen keuangan adalah memilih penggunaan dana yang maksimal yaitu yang memberikan keuntungan yang maksimal dan paling cepat dengan resiko yang seminimal mungkin. Yang nomor 3, arus kas perusahaan. Arus kas merupakan gambaran mengenai arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar, yaitu pengeluaran kas perusahaan.
Manajemen keuangan harus bisa mengelola arus kas perusahaan yang secara efektif. Selanjutnya, efisiensi pengeluaran. Nomor 5, perencanaan pajak. Dan selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut, yaitu ada planning, yaitu perencanaan. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Yang kelima, ada reporting atau pelaporan keuangan. Studi kasus manajemen keuangan. Keuangan pada instansi pemerintah. Kepala BPK Hadi Purnomo menemukan potensi kerugian negara sebesar 3,72 triliun dari 12.947 kasus. Kerugian tersebut ialah hasil ketidakpatuhan hingga inefisiensi serta kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI dan juga penyimpangan administrasi. Penyimpangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan pada pengelolaan anggaran dan juga penyalahgunaan anggaran, serta penyimpangan administratif lainnya yang diakibatkan karena lemahnya sistem pengendalian intern pada instansi pemerintahan tersebut. Hal tersebut merugikan negara serta tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Jadi, yang harus dilakukan adalah seharusnya instansi pemerintahan, baik itu pusat ataupun daerah, meningkatkan sistem pengendalian intern. Karena dengan kuatnya sistem pengendalian intern, maka hal yang terjadi tersebut bisa berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Selain itu, perlu adanya kontrol dari pihak luar, baik itu auditor maupun masyarakat, yang ikut serta dalam pengawasan kinerja dari instansi pemerintah supaya tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan agar tujuan yang direncanakan dan dihasilkan bisa tercapai.